Om Swastiastu. Saya I Gusti Ngurah Sucahya Satriadi Pratama, NIS 0773, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil praktikum di Laboratorium Maya mengenai pengamatan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi enzim katalase. Enzim katalase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi di mana hidrogen peroksida itu diuraikan menjadi air dan oksigen. Senyawa hidrogen peroksida ini merupakan senyawa hasil uraian dari setiap sel yang menggunakan oksigen sebagai sumber energi untuk metabolisme dalam tubuh. Jadi, enzim katalase itu terdapat di semua organisme yang menggunakan oksigen. Pada mamalia seperti kita, enzim katalase itu terdapat pada hati. Secara umum, enzim katalase bekerja dengan berikatan dengan substrat melalui sisi aktif enzim. Pada praktikum kali ini, saya membaginya menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah menguji konsentrasi enzim terhadap laju reaksi enzim katalase. Variabel bebas yang saya gunakan adalah konsentrasi ekstrak hati ayam yang ada pada Laboratorium Maya. Variabel terikat yang saya gunakan adalah laju reaksi. Variabel kontrol yang saya gunakan adalah suhu, derajat keasaman, dan konsentrasi substrat. Untuk yang kedua, saya menguji konsentrasi substrat terhadap laju reaksi pada enzim katalase. Variabel bebas yang saya gunakan adalah konsentrasi substrat, yaitu hidrogen peroksida yang ada pada Laboratorium Maya. Variabel terikat yang saya gunakan adalah laju reaksi, dan variabel kontrol yang saya gunakan adalah yang pertama ada konsentrasi enzim, suhu, derajat keasaman. Nah, yang ketiga adalah saya menguji pengaruh suhu terhadap laju reaksi enzim katalase. Variabel bebas yang saya gunakan adalah suhu. Variabel terikat yang saya gunakan adalah laju reaksi, dan variabel kontrol yang saya gunakan adalah konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan derajat keasaman. Dan yang keempat adalah pengaruh adanya derajat keasaman atau pH terhadap laju reaksi enzim katalase. Variabel bebas yang saya gunakan adalah derajat keasaman. Saya bisa menggunakan larutan HCl dan juga NaOH yang ada di dalam Laboratorium Maya. Variabel terikat yang saya gunakan adalah laju reaksi, dan variabel kontrol yang saya gunakan adalah konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan juga suhu. Dari gambar dan tabel ini terlihat bahwa sampel E2 atau tabung 2 memiliki gelembung yang lebih banyak dan waktu reaksi yang lebih cepat. Ini artinya semakin banyak konsentrasi enzim, maka semakin cepat juga laju reaksinya. Dari gambar dan tabel ini terlihat juga bahwa sampel K2 atau tabung 2 memiliki gelembung yang lebih banyak dan waktu reaksi yang lebih cepat. Ini artinya semakin banyak konsentrasi substrat yang bereaksi, maka semakin cepat juga laju reaksinya. Dari gambar dan tabel ini terlihat bahwa sampel S4, S5, S6, S7, dan S8 atau tabung 4, tabung 5, tabung 6, tabung 7, dan tabung 8 saja yang dapat menunjukkan reaksi antara hidrogen peroksida dan ekstrak hati ayam. Enzim bereaksi optimal pada sampel S6, S7, dan S8 atau tabung 6, tabung 7, dan tabung 8. Ini berarti enzim dapat bekerja dengan optimal pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Dari gambar dan tabel ini terlihat hanya sampel P2 atau tabung 2 dengan pH netral saja yang menunjukkan adanya reaksi antara hidrogen peroksida dan ekstrak hati ayam. Ini artinya enzim katalase hanya mampu bekerja pada pH yang mendekati netral, yaitu 7.
Enzim katalase merupakan enzim yang sangat penting untuk proteksi sel, yaitu mencegah adanya stres oksidatif, keadaan di mana radikal bebas seperti hidrogen peroksida itu menumpuk dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menetralkannya lagi. Enzim katalase itu mampu memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Dalam pengamatan reaksi enzim katalase, jika terbentuk gelembung udara atau gas, itu tandanya ada oksigen yang terbentuk sebagai produk dari reaksi antara enzim katalase dan juga hidrogen peroksida. Nah, reaksi ini sangat penting karena dengan adanya reaksi ini dapat mencegah terjadinya penumpukan hidrogen peroksida yang dapat mengganggu fungsi sel. Dari hasil praktikum, didapat bahwa konsentrasi enzim yang lebih sedikit dibanding dengan konsentrasi substrat, penambahan enzim itu dapat meningkatkan laju reaksi. Peningkatan laju reaksi ini terjadi secara linear. Namun, jika konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat itu sudah seimbang, maka laju reaksi akan relatif konstan. Ini terjadi karena jika konsentrasi enzim itu tinggi, maka substrat akan memiliki banyak sisi aktif untuk berikatan, sehingga banyak reaksi yang dapat terjadi secara sekaligus dengan enzim katalase. Begitu juga dengan konsentrasi substrat. Penambahan substrat itu akan meningkatkan laju reaksi dari enzim katalase. Namun, jika sudah terus ditambahkan konsentrasi substratnya ditambahkan terus-menerus, maka peningkatan laju reaksi ini akan menemui titik jenuh dan tidak akan meningkat lagi. Jadi, laju reaksinya juga akan relatif konstan. Hal ini juga sama seperti dengan konsentrasi enzim tadi. Jadi semakin banyak substrat yang ditambahkan, maka akan semakin banyak sisi aktif enzim yang bertemu dengan substrat tersebut, sehingga semakin banyak reaksi yang terjadi secara sekaligus. Nah, ada juga suhu yang dapat meningkatkan laju reaksi enzim katalase. Semakin meningkatnya suhu, maka laju reaksi enzim katalase juga relatif meningkat. Nah, kenapa relatif? Nah, relatif ini artinya meskipun semakin tinggi suhunya semakin meningkat laju reaksinya, namun pada suhu 60 derajat Celcius, enzim katalase itu akan terdenaturasi. Karena suhu yang terlalu tinggi akan mengubah bentuk, struktur, dan fungsi dari enzim katalase. Nah, mengapa laju reaksi ini dipengaruhi oleh meningkatnya suhu? Nah, karena semakin meningkatnya suhu, maka molekul dari enzim katalase ini memiliki energi kinetik yang semakin banyak. Nah, pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius ini, itu enzim katalase memiliki energi kinetik yang paling optimal, sehingga enzim katalase dan substrat itu akan saling bertubrukan dengan optimal di suhu ini. Selain itu, ada juga pH atau derajat keasaman. Derajat keasaman ini juga ternyata berpengaruh terhadap laju reaksi enzim katalase. Enzim katalase ini mampu bekerja dengan optimal di kisaran pH yang netral, yaitu di angka 6 sampai 8. Di luar rentangan itu, enzim katalase akan terdenaturasi juga, seperti dengan halnya suhu tadi. Baik, sekian laporan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi pada video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.